wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NIM 2119039. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian penelitian tindakan kelas. Apa itu penelitian tindakan kelas? Jika kita lihat secara bahasa, penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research. Nah, maknanya yaitu penelitian yang dilakukan dalam sebuah kelas guna mengetahui akibat dari tindakan yang diterapkan pada satu objek dari penelitian tersebut. Nah, dari penelitian ini, subjeknya adalah bagaimana situasi kelas, siswa atau sekolahnya dalam melaksanakan penelitian ini. Pak guru tidak harus pergi ke tempat lain. Nah, ada beberapa kunci yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas menurut Kahn dan Keynes. Nah, yang pertama, penelitian tindakan kelas ini merupakan satu bentuk inquiry yang dilakukan melalui refleksi diri. Dan yang kedua, penelitian ini dilakukan oleh peserta yang terlibat dalam situasi yang terjadi, yaitu guru, murid, atau kepala sekolah. Dan yang ketiga, dilakukan pada latar belakang pendidikan untuk memperbaiki dasar pemikiran dan kepantasan dari praktek pendidikan. Dan sedangkan menurut Mill, PTK ini adalah sebagai penelitian yang sistematis yang dilakukan guru guna mengetahui praktek pembelajarannya. Nah, menurut pemakalah, penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang dilakukan di dalam kelas, yang mana nantinya hal tersebut dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kelas, yang berlangsung secara terus-menerus, serta juga peningkatan mutu pada pembelajaran secara berkelanjutan. Baiklah, yang sekian dari saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Milwanisi dengan NIM 2119041 akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tujuan penelitian tindakan kelas. Tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan yang akan dilakukan. PTK juga bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata guru dalam pengembangan profesinya. Menurut Sukardi, secara umum penelitian tindakan kelas mempunyai tujuan penting, yaitu yang pertama, salah satu cara strategi guna untuk memperbaiki layanan maupun hasil kerja dalam suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, mengembangkan rencana tindakan guna meningkatkan apa yang telah dilakukan oleh seorang guru. Yang ketiga, mewujudkan proses penelitian yang mempunyai manfaat ganda, yaitu bagi peneliti memperoleh informasi yang terkait dengan permasalahan yang hendak dipecahkan, dan pihak subjek yang diteliti mendapatkan manfaat langsung dari tindakan nyata yang diberikan. Yang keempat, tercapainya konteks pembelajaran dari pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian, yaitu penelitian dan para subjek yang diteliti. Yang kelima, timbulnya budaya meneliti yang terkait dengan prinsip sambil tetap bekerja dapat melakukan penelitian di bidang yang ditekuninya. Yang keenam, timbulnya kesadaran pada subjek yang diteliti sebagai akibat adanya tindakan nyata guna meningkatkannya kualitas. Yang ketujuh, diperolehnya pengalaman nyata yang berkaitan erat dengan usaha peningkatan kualitas secara profesional maupun akademik. Baiklah, demikian penjelasan. Saya Hasifa, NIM 2119026 akan melanjutkan penjelasan materi mengenai tujuan khusus dari penelitian tindakan kelas, yaitu tujuannya untuk mengatasi berbagai persoalan nyata guna meningkatkan dan memperbaiki kualitas proses pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah. Secara lebih rinci dapat disampaikan bahwa tujuannya yaitu pertama, meningkatkan mutu dan proses serta hasil dari pembelajaran di kelas. Yang kedua, membantu guru dan tenaga pendidikan untuk menemukan solusi terhadap persoalan yang ditemukan. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas dari pendidik. Yang keempat, menumbuhkan budaya akademik proaktif guna meningkatkan mutu dari pendidikan di sekolah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan PTK ialah untuk memperbaiki pola mengajar, perilaku peserta didik, praktik pembelajaran, dan kerangka kerja yang ada di lingkungan sekolah guna meningkatkan layanan profesionalitas dan juga meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sana. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai prosedur penelitian tindakan kelas. Prosedur, langkah-langkah atau bagaimana caranya gitu. Nah, di sini ada 4 prosedur atau 4 langkah yang akan kita lakukan dalam penelitian tindakan kelas. Yaitu yang pertama ada planning, action, observasi, dan juga refleksi. Nah, dalam keempat prosedur atau keempat langkah tersebut, nantinya di dalam prosedur penelitian tindakan kelas ada yang namanya siklus. Siklus 1, siklus 2, sampai selanjutnya gitu. Nah, nantinya kita berangkat dari permasalahan, lalu berlanjut kepada perencanaan, sampai dengan refleksi gitu. Nah, misalkan tidak ada lagi yang ingin kita bahas, permasalahan yang akan kita pecahkan sudah terpecahkan, ya udah mentok pada siklus 1. Selesai, nggak ada lagi gitu. Namun, jika masih ada yang dikagui, belum terpecahkan semuanya, kita bisa berlanjut kepada yang namanya siklus 2. Namun, tata caranya sama seperti siklus 1, mulai dari perencanaan sampai dengan refleksi itu. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan yaitu mengenai perencanaan dan juga action. Nah, yang pertama adalah planning atau perencanaan. Di dalam penelitian tindakan kelas, planning ini sangat penting. Tidak hanya di dalam ini, apapun itu, kita perlu yang namanya perencanaan. Kenapa? Karena
ketika kita sudah merencanakan sesuatu, terkadang hasilnya masih belum optimal gitu. Apalagi jika kita tidak ada yang namanya planning. Malahan bisa menjadi kacau balau nantinya gitu. Nah, nantinya di dalam penelitian tindakan kelas, di dalam planning atau perencanaan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu tuh merupakan tahap pertama atau tahap awal dalam serangkaian tahap-tahap penelitian itu. Nah, nantinya di dalam identifikasi masalah itu tuh ada pula beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, apa saja itu? Yang pertama, itu masalah harus real dan juga on the job, problem oriented. Apa maksudnya di sana? Maksudnya di sana itu tuh permasalahan yang akan kita temui atau kita akan pecahkan itu tuh harus nyata, dan juga nantinya permasalahan tersebut di bawah kewenangan seorang guru untuk memecahkannya gitu. Nah, berarti tidak bisa kita asal mengayal saja gitu permasalahannya, harus nyata. Yang mana nantinya hal tersebut itu tuh sesuai dengan pengamatan dan pengalaman yang dilakukan atau dilalui dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi tidak bisa jika hanya mengandalkan pengamatan atau asal-asalan ngomong permasalahannya gitu, walaupun permasalahan atau apa yang akan kita omongkan tersebut betul gitu. Nah, apa contoh? Contoh di MAN 2 Kota Payakumbuh, jurusan agama, kelas 11, kelas agama 1 misalnya gitu. Terdapat 40 siswa. Ternyata dari 40 siswa tersebut, 75% itu tidak paham akan pembagian fikih. Contoh 1. Contoh 2. Ternyata pada kelas agama 1 tersebut, 85% dominan tidak paham pembagian agama hadis. Apakah itu fakta? Apakah itu nyata? Ya, jika kita hadapi dari pengalaman kita sendiri, yang mana nantinya hal tersebut bisa dikatakan fakta atau tidak, itu tuh nantinya didukung dengan data empiris gitu, seperti data kelas, data sekolah observasi gitu. Jadi memang harus kita tinjau pengamatan dan pengalaman kita gitu. Nah, itulah yang harus kita perhatikan untuk yang pertama. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya itu masalah harus problematik. Apa pula maksudnya itu? Masalah tersebut perlu dipecahkan. Namun, perlu kita garis bawahi, tidak semua masalah pendidikan atau pembelajaran yang nyata atau yang real, masalah-masalah tersebut bukanlah problematik itu, nggak semuanya gitu. Kenapa? Sebab yang pertama, pemecahan masalah tersebut kurang mendapat dukungan, seperti dukungan sarana prasarana dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu apa yang kedua? Pemecahan masalah belum mendesak dilaksanakan gitu. Jadi kita tidak perlu buru-buru jika belum memang itu tidak mendesak dilakukan gitu. Dan apa yang ketiga? Guru tidak mempunyai wewenang khusus untuk hal tersebut. Misal, mayoritas siswa tidak dapat membaca buku teks fikih atau hadis gitu, karena banyak ayat misalnya gitu, banyak yang belum bisa membaca ayat gitu. Ya udah, nantinya masalah tersebut merupakan tanggung jawabnya guru agama gitu, guru fikih gitu kan. Bukan kewenangan guru bahasa Indonesia, guru matematika dan lain sebagainya gitu. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan yang kedua. Nah, dan yang ketiga itu adalah masalah harus memberikan manfaat yang jelas. Nah, apapun itu maksudnya, yang mana itu pemecahan masalah. Nantinya itu kita memang betul-betul memiliki manfaat yang jelas dan nyata gitu, nggak asal-asal aja gitu. Karena permasalahan tersebut manfaatnya cuma sedikit gitu. Hendaknya itu memang banyak, jelas dan nyata gitu hendaknya gitu. Nah, untuk itu nantinya pada masalah yang memberikan manfaat tersebut, manfaat yang luas misalnya itu yang jelas dan nyata, itu tuh nantinya bisa timbul pertanyaan dari sana. Ada rumus masalah di sana. Apakah yang akan terjadi bila masalah tersebut dipecahkan? Misal kita punya satu masalah, lalu saya sebutkan pertanyaan tadi, apa yang akan terjadi bila masalah tersebut dipecahkan? Ya udah, kalau pertanyaannya demikian, berarti banyak manfaat yang akan kita kaji nanti. Apa saja manfaatnya, sebutkanlah. Nah, itu. Nah, mungkin hanya itu yang untuk apa saja yang akan kita tinjau pada identifikasi masalah. Selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah. Nah, nantinya setelah kita identifikasi ada rumus masalahnya. Nah, rumus masalah seperti yang mana kita tahu, 5W 1H, what, when, dan lain sebagainya, kapan, apa, di mana gitu kan. Seperti yang tadi, apa yang akan terjadi bila masalah tersebut dipecahkan, itu bisa saja masuk kepada rumus masalah gitu. Nah, berarti itu rumus masalahnya lebih kepada manfaatnya gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, pada planning atau perencanaan itu tuh ada yang namanya analisis. Itu nantinya kita analisis itu semuanya yang ada itu, permasalahan tersebut, identifikasi, rumusan, kita analisis semua. Nah, dan yang kedua itu kita masuk kepada point action, yang mana action tindakan. Tentunya di sini tidak akan banyak-banyak saya sampaikan. Kenapa? Tindakan. Kalau kita punya planning, berarti itu di otak kita, apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Planning itu kan langkah kita ke depannya gitu. Nah, nantinya jika kita memiliki ide, itu tidak cukup jika hanya di dalam pikiran kita saja gitu. Tidak cukup. Hendaknya itu memang kita lakukan dengan tindakan.
Yang mana itu tuh dilaksanakan untuk memperbaiki masalah gitu. Tidak cukup jika masalah tersebut hanya kita simpan di otak, hanya kita pikirkan, hanya kita kenang gitu kan. Nggak cukup. Itulah nantinya perlu tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Febriani dengan NIM 211. Melanjutkan materi yang selanjutnya tentang prosedur penelitian tindakan kelas bagian ketiga, yaitu tentang observasi atau pengumpulan data. Prinsip pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas tidak jauh berbeda dengan prinsip pengumpulan data pada jenis penelitian lainnya, yang mana prinsip pengumpulan data pada jenis penelitian formal dapat diterapkan pada penelitian tindakan kelas ini. Dalam penelitian tindakan kelas umumnya baik data kualitatif maupun kuantitatif dimanfaatkan untuk menggambarkan perubahan yang terjadi, perubahan pada kinerja guru, hasil prestasi kinerja siswa, dan perubahan suasana kelas. Bagian keempat itu refleksi. Refleksi merupakan tahapan yang mana nantinya mengkaji tindakan yang telah dilakukan secara menyeluruh berdasarkan data yang telah terkumpul dan nantinya melakukan evaluasi untuk menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Nantinya, dalam penelitian tindakan kelas, refleksi mencakup analisis, sintesi, dan penelitian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan, dan apabila terdapat proses refleksi, maka nantinya dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya. Saya Fauzia dengan NIM 2119017. Di sini saya akan menyampaikan materi kami mengenai karakteristik penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan bentuk penelitian tindakan yang diterapkan dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Terdapat sejumlah karakteristik yang merupakan keunikan penelitian tindakan kelas dibandingkan dengan penelitian pada umumnya. Yang pertama, penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan yang berupaya memecahkan masalah pembelajaran dengan dukungan yang ilmiah. Yang kedua, penelitian tindakan kelas merupakan bagian penting upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis, serta membelajarkan guru untuk menulis dan membuat catatan. Yang ketiga yaitu persoalan yang dipermasalahkan dalam penelitian tindakan kelas berasal dari adanya permasalahan nyata dan aktual dalam pembelajaran di kelas. Yang keempat yaitu penelitian tindakan kelas dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Yang kelima, adanya kolaborasi antara praktisi dengan peneliti dalam hal pemahaman kesepakatan tentang permasalahan pengambilan keputusan yang akhirnya melahirkan sebuah tindakan. Menurut Ibnu, penelitian tindakan kelas memiliki beberapa karakteristik dasar. Yang pertama, dalam pelaksanaannya tindakan berdasarkan pada masalah yang dihadapi oleh guru. Yang kedua, adanya perpaduan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, penelitian sebagai media yang melakukan refleksi. Yang keempat, bertujuan memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas praktik instruksional. Yang kelima, dalam pelaksanaannya terbagi beberapa siklus ataupun periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armida Yusma, NIM 2119006. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi kami, yaitu tentang karakteristik penelitian tindakan kelas. Ada juga menyatakan bahwa P3K berbeda dengan penelitian formal. Pada umumnya P3K memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, fokus penelitian. Tindakan yang praktis. Tujuan dari penelitian tindakan kelas adalah untuk menangani suatu problematika aktual pada settingan pendidikan. Yang kedua, pendidikan penelitian memiliki kegiatan praktis. Dalam hal ini, para peneliti tindakan terjun ke dalam penelitian partisipatorik. Yang ketiga, kolaborasi. P3K dilaksanakan secara kolaboratif dan bermitra dengan pihak lain seperti teman sejawat. Yang keempat, suatu proses yang dinamis. Para peneliti P3K terjun ke dalam suatu proses yang dinamis meliputi penggulangan kegiatan seperti suatu spiral dari beberapa kegiatan. Yang kelima, suatu rencana tindakan. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasikan suatu rancangan tindakan. Yang keenam, penelitian bersama. Tindakan seperti penelitian tradisional bahwa para peneliti investigator melaporkan, dipublikasikan dalam jurnal dan buku-buku para peneliti P3K, melaporkan hasil kegiatan mereka kepada para pendidik. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.